Inilah Raja Ampat, permata Nusantara yang diakui dunia sebagai rumah bagi 75% spesies karang di planet ini. Tapi kini, surga itu terancam. Bukan oleh tsunami, bukan oleh badai, tapi oleh ambisi manusia. Tambang nikel mulai menggeliat, bahkan masuk ke jantung surga ini. Raja Ampat bukan cuma destinasi wisata, ia adalah sistem kehidupan. Ada 2.500 lebih spesies ikan, hutan hujan tropis yang menyimpan karbon, dan masyarakat adat yang hidup berdampingan dengan alam. Tapi sejak 2020, izin tambang nikel mulai merayap masuk. IUP, izin usaha pertambangan, ditemukan di Pulau Gag, KW, Manuran, bahkan di dekat Piainemo, ikon Raja Ampat. Total luas lahan konsesi, lebih dari 22.000 hektar. Dan antara 2020 sampai 2024, area izin tambang nikel justru bertambah 494 hektar lagi. Artinya, ekspansi ini bukan sekadar wacana, ini realita. Saat tambang dibuka, pepohonan ditebang, tanah digali, sedimen mengalir ke laut, dan beginilah awal kehancuran. Terumbu karang tertutup lumpur, ikan menghilang, air menjadi keruh. Greenpeace mencatat bahwa sedimentasi meningkat di area sekitar tambang. Lebih dari 500 hektar hutan sudah hilang, termasuk kawasan mangrove di Manyaifun. Ini bukan hanya kehilangan pepohonan, tapi juga kehilangan paru-paru yang menyerap karbon dan menjaga garis pantai dari abrasi. Menurut data, deforestasi di kawasan ini melepas sekitar 2 juta ton karbon dioksida setiap tahun. Dan kita berbicara tentang wilayah yang seharusnya menjadi pusat konservasi, bukan zona industri. Tambang bukan hanya mengguncang ekosistem, tapi juga menyentuh hidup manusia. Masyarakat adat di Gag, KW, dan sekitarnya yang sudah ratusan tahun hidup dari laut, mulai kehilangan tempat tangkap. Sumber makanan, sumber budaya, semua terganggu. Tempat keramat mereka yang selama ini dijaga, mulai terjamah alat berat. Pariwisata pun terancam. Raja Ampat setiap tahun menyumbang 150 miliar rupiah dari kunjungan wisatawan, dengan rata-rata 30.000 pengunjung asing. Jika kualitas laut menurun, siapa yang mau datang? Lalu, bagaimana respons pemerintah? Anak buah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bilang, tidak ada masalah di tambang nikel Raja Ampat. Bahkan menurut mereka, ini sudah sesuai AMDAL dan tidak merusak lingkungan. Tapi rakyat dan aktivis berkata lain. KLHK sudah turunkan tim investigasi. Komisi 7 DPR sudah tinjau lapangan. Dan masyarakat tetap bersikukuh. Mereka tidak pernah benar-benar diajak bicara. Surga itu tidak sedang runtuh karena bencana. Ia tidak hancur karena perang. Ia hancur karena kesepakatan meja bundar, tanda tangan di kertas, dan ambisi manusia yang tak pernah merasa cukup. Raja Ampat, Mutiara Biru di timur Indonesia, bukan sekadar tempat wisata. Ia adalah nadi kehidupan ribuan masyarakat adat. Ia adalah rumah bagi ribuan spesies laut yang tak ditemukan di tempat lain. Ia adalah tempat terakhir di dunia yang masih bisa disebut sebagai warisan bumi yang murni. Namun hari ini, kita melihat wajah lain dari ambisi pembangunan. Pembangunan yang memakai baju transisi energi, tetapi membawa cangkul ke tanah keramat. Kita melihat bagaimana hutan dibuka atas nama kemajuan. Kita melihat bagaimana laut dikeruhkan atas nama devisa. Dan kita dipaksa percaya bahwa semua ini demi masa depan. Tapi masa depan siapa? Kita tahu nikel dibutuhkan. Kita tahu mobil listrik adalah simbol dunia baru. Namun yang kita tolak adalah cara pengambilannya. Kita menolak ketika energi hijau diproduksi dari kehancuran ekosistem biru. Kita menolak ketika perusahaan tambang melangkah tanpa benar-benar mendengar suara rakyat. Kita menolak ketika pemerintah hanya percaya laporan kertas dan menutup mata pada realita lapangan. Ini bukan hanya tentang Raja Ampat. Ini adalah tentang pola, tentang cara negara memperlakukan alam sebagai komoditas, bukan sebagai ibu.
Dan jika Raja Ampat saja, yang sudah begitu terkenal keindahannya di mata dunia, masih bisa dirusak dengan restu kebijakan, maka jangan heran jika hutan kecil di kampung kita pun bisa lenyap tanpa sisa. Raja Ampat adalah ujian. Apakah kita masih punya nurani untuk berkata, cukup? Atau kita hanya akan jadi penonton pasif yang tersedot algoritma, scroll tanpa empati, dan lupa bahwa negeri ini milik kita semua? Lalu sekarang, apa yang bisa kita lakukan? Suarakan, jangan diam. Jadikan media sosial sebagai alat perlawanan damai. Suara kecil bisa membesar jika digaungkan bersama. Sebar video ini, semakin banyak yang tahu, semakin sulit mereka menyembunyikan kebenaran. Komentar di bawah. Tulis apa pendapatmu soal tambang nikel di Raja Ampat? Setujukah kamu? Atau justru kamu melihat ada konspirasi yang lebih besar? Biarkan kolom komentar jadi ruang diskusi publik. Tag pemimpin, sebut nama-nama pengambil keputusan, dari bupati, gubernur, menteri, hingga presiden. Karena kita sudah terlalu lama digiring untuk hanya bicara pelan. Dukung masyarakat adat, ikuti organisasi lingkungan, tanda tangani petisi, sumbangkan waktu atau tenaga jika bisa. Perubahan besar dimulai dari aksi kecil. Dan jika kamu wisatawan, pergilah ke Raja Ampat. Tapi pergilah dengan hati, menginaplah di homestay warga. Dukung pariwisata berkelanjutan. Jadilah bagian dari solusi, bukan penonton kerusakan. Karena kalau bukan kita yang jaga Raja Ampat, siapa lagi? Pemerintah, mereka sedang sibuk mengejar target investasi. Perusahaan, mereka sedang hitung laba rugi. Media besar, mereka menulis tapi kadang sunyi. Tinggal kita, rakyat biasa, netizen, anak muda, aktivis, mahasiswa, pelancong, ibu rumah tangga, siapa saja. Kita yang tak punya kuasa di meja rapat, tapi punya hati yang tak bisa dibungkam. Mari buktikan bahwa suara rakyat ketika bersatu bisa mengguncang kebijakan. Mari buktikan bahwa media sosial bukan hanya tempat drama dan gosip, tapi juga medan juang untuk lingkungan. Raja Ampat tidak butuh pahlawan, ia hanya butuh kita untuk peduli. Subscribe sekarang untuk konten-konten yang mencerahkan, mengguncang, dan menyuarakan hal yang luput dari media besar. Like jika kamu percaya keadilan ekologis harus lebih penting dari sekadar angka ekspor. Ramaikan kolom komentar dengan ketikan, Raja Ampat bukan untuk ditambang, tapi untuk diwariskan. Share video ini ke 5 orang yang kamu tahu peduli pada negeri ini. Biarkan satu klikmu menjadi cahaya kecil di tengah gelapnya ketamakan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, selama kita masih bersuara, kehancuran belum jadi takdir. Salam dari kami, Mystics Indo, yang tak ingin melihat surga berubah menjadi situs bekas tambang.